Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang Bapak Ibu di channel Mr. Yoga Learning English. Kita di sini akan kembali sama-sama belajar tentang bahasa Inggris, yaitu khususnya TOEFL. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran dari soal nomor 7 sampai dengan 10 lah, 4 soal aja ya. Oke, di sini kita masih membahas tentang jenis soal struktur ya di dalam TOEFL. Di sini kita akan masih mempelajari berkaitan tentang conjunction, kata hubung, kemudian appositive ya. Kemudian kita juga akan masih berkaitan dengan peran-peran subjek, verb. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Baik, di sini silakan Bapak Ibu jawab dulu soal nomor 7, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, mari kita bahas bersama nomor 7. Each object di sini sebagai subjek bla bla bla, Jupiter's magic field is large. Di sini ada verb. Oke ya. With electrical charge. Oke, di sini berarti kita diminta untuk mengisi sesuatu. Ya, di sini kita akan diminta untuk mengisi verb lagi ternyata. Jadi ada dua verb. Verb di yang pertama dan verb yang kedua. Oke. Di sini subjek sudah ada, verb sudah ada, berarti di sini kita diminta untuk mengisi verb lagi ternyata ya. Nah, verb ini harus diikuti, ingat ya hukumnya Bapak Ibu, bukan hukumnya ya, peraturannya, bahwa apabila dalam suatu kalimat terdapat dua verb, maka kita harus mengisinya dengan conjunction atau kata hubung. Nah, mana kira-kira Bapak Ibu antara A, B, C, dan D yang di dalamnya terdapat kata hubung? Ternyata tidak ada sama sekali di sana ya yang menggunakan kata hubung. Tapi ternyata bagian C ini entering di sini merupakan suatu reduced clause, suatu kalimat yang disingkat, dipendekkan. Aslinya entering itu terdiri dari which enter. Gitu. Which enter. Each object which enters, harusnya di sini ada ininya ya, S-nya karena itu tunggal. Each object which enters Jupiter's magnetic field is discharged with electrical charge. Nah, which di sini adalah conjunction, enters di sini adalah verb. Jadi jawaban which enter ini memenuhi kriteria untuk kita isikan ke dalam sini. Which enters itu bisa disingkat menjadi entering. Menjadi entering. Each object entering Jupiter's magnetic. Nah, entering di sini harus kepanjangannya itu which enters. Cuman disingkat menjadi entering. Diperpendek, bukan disingkat. Diperpendek menjadi entering. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Silakan Bapak Ibu untuk dijawab dulu, waktunya 30 detik dari sekarang.
Ya, baik. Kita jawab, kita bahas bersama. Soal nomor 8. Di sini ada koma. Ini bisa kita kategorikan, kita identifikasi sebagai apositif. Sudahlah. Pokoknya ini as its name suggests, ini apositif. Kemudian the Prairie Wetlands Research Center itu sebagai subjek. Ya, noun fungsinya sebagai subjek. Kemudian bla bla bla, the protection of wetland on prairies of the Dakota Mountain. Oke, dan sebagai terus sampai ke belakang sini tidak ada verb. Baik, berarti kita harus mengisinya dengan verb. Simple ini. Mana yang hanya ada verb di sini? Pilihan A ada it. It itu noun, pronoun. Jadi jangan, kita hanya mencari verb aja. Focus on. Nah, ini verb aja, bisa jadi benar yang B. Focusing. Nah, focusing ini verb ing. Verb ing ini harus diikuti is sebelumnya ya, atau to be. Harus diikuti to be. Is focusing misalkan. Is focusing. Jadi jangan dipilih. Beda verb ing yang ini dengan entering yang di awal, itu beda ya. To focus on. Nah, kenapa harus ada to di sini? Jadi harusnya jawaban yang betul adalah B. Focuses on. Lanjutnya. Silakan 30 detik dijawab oleh Bapak Ibu nomor 9. Silahkan dipelajari dulu. Jangan lupa verb noun-nya. Apakah ada 2 verb atau tidak di dalam satu kalimat tersebut. Baiklah, kita jawab bersama. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. Di sini ingat, kalau ada koma-koma gini kita harus indikasikan dengan apositif. Ini adalah apositif. Oke, jadi subjek di sini. Kemudian setelah subjek apakah ada verb? Berarti di sini kita diminta untuk mencari subjek ya. Di sini udah pasti kita harus mencari subjek. Selain subjek, apakah ada hal yang lain harus kita cari? Kita perhatikan dulu, kita telah lagi. A 6-foot wingspan, legs, talons, roughly the size of man's arm and legs. Nah, tidak ada verb lagi, ya. Berarti kita di sini harus mencari subjek plus verb. Yang mana yang kita kira-kira bisa dijadikan jawabannya yang terdiri dari subjek dan verb? Kita lihat bagian yang A. So, so aja di sini sudah merupakan kata hubung, conjunction. Kita tidak membutuhkan kata hubung, tidak membutuhkan conjunction, jadi jangan dipilih. The harpy yang bagian B, the harpy having. Having di sini seperti biasa, saya ingatkan kembali. Verb ing itu sebelumnya harus diikuti oleh to be. Ya, harusnya is having. Ini harus diikuti to be. Nah, jadi yang B jangan dipilih. Harusnya the having itu sebelumnya ada to be dulu. Bagian C, with the harpy having. With, kenapa ada with preposition? Kemudian di sini juga kenapa tidak ada to be-nya? Jangan dipilih lagi ya. Jadi jawaban yang ada di mana ada subjek dan verb itu ada di D. The harpy has. Harpy memiliki. Jadi jawabannya nomor 9 itu D. Selanjutnya soal nomor 10. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Ingat, pertama kita harus identifikasi dulu apakah di sana ada subjek atau verb, dan apakah di sana ada satu verb atau ada 2 verb. Dan apabila ada 2 verb, berarti kita harus mencari conjunction atau kata hubung. Begitu Bapak Ibu.
Baik, kita bahas bersama soal nomor 10. Creation of such a community was, sini verb, was itu verb. A desirable step the requisite political upheaval had to. Ini juga verb. Ada dua verb. Berarti kalau ada dua verb dalam suatu kalimat, kita butuhkan junction atau kata hubung. Yang mana di sana yang ada kata hubung? Oh ya, sebelumnya di sini creation itu udah sebagai subjek ya. Creation, pembuatan atau pendirian gitu ya. Nah, creation udah subjek, ada dua verb. Nah, berarti di sini kita harus mencari conjunction. Kita mencari kata hubung. Mana yang di dalamnya terdapat kata hubung? Sudah sangat jelas, yaitu since, yang artinya karena. Since the creation of such a community was a desirable step, the requisite political upheaval had to be accepted. So, the answer is A. Ya, itu ya. Jadi semuanya teman-teman, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita ingat-ingat lagi bahwa dalam suatu kalimat dalam suatu kalimat harus ada subjek dan verb, ya. Verb itu bisa berupa verb biasa atau to be. Nah, to be itu kita anggap verb. Lalu bagaimana apabila dalam suatu kalimat terdapat dua verb? Berarti dalam kalimat tersebut di dalamnya harus terdapat conjunction atau kata hubung.